Baik, kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kalau kita melihat doa-doa para nabi, ia selalu memanggil kepada Allah dengan namanya Rabb. Allah memerintahkan kepada nabi kita sendiri, wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, wahai pemilikku, wahai penguasa diriku, wahai pemberi rizki kepadaku, wahai pengatur kehidupanku dan kehidupan alam semesta ini. Ketika Nabi Ibrahim minta anak, dia memanggil Allah dengan nama Rabb. Dia mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Karena tatkala antum meresapi makna rububiyatillah tabaraka wa ta'ala, ketika itu antum akan bergantung hanya kepada Allah. Nabi Zakaria bertahun-tahun gak punya anak. Dia terus berdoa dan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, aku gak pernah sengsara ya Allah dengan memohon kepadamu Rabbi. Engkau Rabbku, engkau yang memiliki aku. Tatkala seorang hamba salat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hadirkan makna rububiyatillah. Tatkala seorang hamba salat mengatakan, sehingga kita merasa nyaman, aman, tentram. Hidup kita akan penuh dengan optimisme. Yang punya Indonesia ini Allah Azza wa Jalla. Yang punya Jakarta ini Rabbi. Yang punya bumi ini Rabbi. Yang menerbitkan mentari dari timur itu Rabbi. Yang menenggelamkan di barat itu Rabbi. Lalu bagaimana kita tidak akan merasa nyaman tatkala memiliki Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin? Maka pujilah Allah selalu. Setiap detakan jantung kita yang membuat dia berdetak itu Rabbi. Setiap mata kita membuka dan menutup itu Allah yang bikin. Lahul hamdu kulluh wa lahu syukru kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Segala kepemilikan itu milik Allah. Segala pujian itu milik Allah. Dan semua urusan itu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba pilihan-Mu, ya Allah. Nabi yang mulia, yang berjuang dengan segala yang dia miliki demi sampainya agama Allah ini kepada kita. Kita bisa duduk di tempat ini. Di situ ada jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi nggak minta banyak dari kita. Bahkan Nabi seringkali kasihan sama kita. Antum baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku pasti lakukan ini. Tapi beliau tinggalkan karena beliau sayang sama kita, nggak ingin memberatkan kita. Apa sih beratnya kita mengamalkan sunnah beliau? Dan ingat, semuanya ringan. Karena yang sulit Nabi nggak mau. Nabi sampaikan yang sulit enggak. Aku nggak ingin umatku kesulitan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa sulitnya bersolawat buat Nabi? Ya, tapi kadangkala kita memang belum cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuqna al-qiyama was-siyam. Berikan rizki kepada kami, kita bisa puasa di bulan Ramadan dan bisa sholat di bulan Ramadan. Jemaah, kalau bicara dia sudah dekat, apa yang dekat? Apa yang dekat jemaah? Pemilu udah selesai. Kemarin dekat, tahu-tahu selesai. Umat Islam seharusnya sekarang berpikir untuk menyambut karunia ilahi yang akan merubah kehidupan dia di dunia, yang akan membuat negeri Indonesia ini bercahaya, penuh dengan warna-warna yang indah. Bentar lagi nih datang Ramadan. Apa yang antum persiapkan bulan Ramadan untuk menghadapi bulan tersebut? Nah, siapa yang mau menyebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan? 5. Satu, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. 2, bulan baca Quran. Turun Quran, kita baca Quran. 3, keutamaannya, bukan amalannya. Keutamaannya. Lailatul Qadar. Kirim hadiahnya. Nah, tinggal 2 lagi. Jawabnya satu-satu, nggak ada yang angkat tangan. Jika jadi anak kasih hadiah. Bismillah. Ahibati fillah. Ada yang angkat tangan di belakang, udah telat angkat tangan. Bulan kebaikan. Syahrul khair. Syahrul rahmah. Penuh rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Syahrul ghufran. Bulan diampuninya dosa-dosa hamba. Syahrul mahabbah. Bulan cinta dan kasih sayang. Khairus syuhur. Sebaiknya bulan sepanjang tahun. Di situ Allah turunkan Al-Quranul Karim. Tiap tahun anak tanyakan ini. Jadi jamaah, kajian kita itu cuma pengulangan, nggak ada yang baru. Kalau baru bid'ah.
Jadi kita ya bicara bagaimana menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Antum udah tahu nih. Udah deket nih, udah mau tinggal 5 menit lagi datang. Umpamanya ada tamu yang mau datang tinggal 50 menit, 5 menit lagi. Apa yang antum lakukan? Buka pintu gerbangnya. Entar lagi datang. Kemudian hamparkan karpet merah. Terus welcome drink siapin. Udah dekat. Subhanallah. Salah satu yang harus antum lakukan menghadapi bulan Ramadan itu persiapan baca doa melihat hilal. Melihat rembulan bulan Ramadan. Bukan cuma rembulan bulan Ramadan. Setiap bulan kita baca doa ini. Hanya di bulan Ramadan kita lihat semua orang sibuk. Mereka meneropong rembulan. Kelihatan rembulannya. Baca doa apa enggak? Enggak baca doa. Apa doanya? Melihat rembulan. Enggak boleh nyontek. Enggak boleh nyontek. Anak kasih hadiah yang besar buat antum. Enggak boleh nyontek. Karena sekarang Masya Allah langsung cari di Mbah Google. Kata Ustaz ada. Tahun lalu Anda sampaikan hal ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal bulan ketika melihat hilal beliau baca doa. Beliau memulai harinya dengan doa. Memulai bulannya dengan doa sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai hari kita dengan apa? Memulai bulan kita dengan apa? Ya Allah jemaah, Anda nggak yakin lah satu masjid nggak ada yang tahu. Ibu-ibu hafal semuanya Ustaz. Memang ibu-ibu demen ngapalin doa coba. Ya Allah jemaah, antum tampangnya doang yang udah ngaji lama, tapi doa nggak hafal. Subhanallah jemaah. Allahumma. Antum baca. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Udah suaranya udah habis. Wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Pendek jemaah. Ya Allah jadikan bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan. Bil amni wal iman. Negeri kita butuh keamanan. Siapa yang ngasih keamanan? Allah Azza wa Jal. Mintanya sama siapa? Allah Azza wa Jal. Allah kalau mau mencabut nikmatnya dari sebuah negeri yang awalnya aman sentosa, apa kata Allah? Fa'adzaqnahu libasal khawfi wal ju'. Libasal pakaian ketakutan dan kelaparan. Maka awal bulan kita minta keamanan sama Allah Azza wa Jal dan minta keimanan. Karena sejatinya keamanan akan didapat setara dengan keimanan yang ada di dada kita. Bukan karena penjagaan. Ada orang yang Masya Allah rumahnya dijaga oleh 10 pasukan. Dengan persenjataan lengkap. Tapi di dalam dia nggak aman. Ada rasa takut. Buktinya apa? Ya telepon lagi. Pengamanan tolong ditambah. Kenapa kalau sudah diamankan? Kok di dalam sana? Udah tidur sana, nggak bisa tidur. Mulai awal bulan kita, antum hafalin doa ini. Wassalamati wal Islam. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang membawa keselamatan, membawa Islam, menjadi damai negeri kita. Lalu kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Bulan Robku
Penciptaku dan penciptamu sama, Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mengagungkan rembulan sehingga menyembah rembulan. Ada yang menyembah mentari. Ada yang melihat dahsyatnya lautan sehingga dia memberikan sesembahan untuk lautan. Padahal sejatinya Rabbi wa Rabbukallah, sama Tuhanmu dan Tuhanku itu Allah. Engkau makhluk dan aku makhluk. Yusha bin Nun Nabi yang akhirnya menaklukkan Palestina setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia melihat matahari Jumat hendak tenggelam. Kita tahu di agama sebelum Islam, di Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Kalau matahari tenggelam, habis, sudah masuk malam Sabtu. Nggak boleh lagi perang. Sedangkan ini sudah detik-detik terakhir musuh bisa dikalahkan. Maka Yusha bin Nun melihat kepada mentari mengatakan, engkau disuruh sama Allah, aku juga disuruh sama Allah. Ya Allah, tahan ini mentari ya Allah. Nggak tenggelam itu mentari jemaah. Sampai selesai pasukan itu menaklukkan orang-orang kafir yang ada di Palestina pada waktu itu. Kita harus yakin nih. Mulai hidup ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Antum akan selalu optimis menghadapi apapun. Antum punya Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, Ramadan yang akan datang ini tinggal beberapa hari. Berapa hari lagi antum? Biar dia yang jawab. Sekarang tanggal berapa? Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Bukan karena jawaban dia jemaah, karena dia di soft pertama di sini. Antum walaupun bisa jawab tapi telat antum. Masya Allah. Dia kalau udah datang tahu-tahu pergi. Seperti itu, semua yang datang itu qarib, dekat dan cepat pergi. Berapa bulan yang lalu kita menunggu pemilu. Ribut, berapa hari lagi? Bulan depan, insyaallah. Bulan depan. Tahu-tahu selesai. Berlalu itu jemaah. Dan nggak bisa kita mengulanginya. Dan Ramadan itu hanya sebentar. Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang terhitung. Karena ada sebagian orang ketika berpikir Ramadan ada beban dalam hati dia. Kenapa? Ya, dari awal dia nggak berdoa, sehingga dia terbebani dengan Ramadan yang datang membawa berkah buat seluruh umat manusia. Allahu Akbar jemaah. Sampai dokter pun menceritakan berkahnya Ramadan. Ana bertemu dengan kepala rumah sakit, dia cerita, Ustaz, kalau bulan Ramadan rumah sakit ini berkurang pasiennya 2,3%. 2/3 itu berkurang. Sehat orang-orang jemaah. Selesai Ramadan penuh lagi rumah sakit. Karena mereka udah tidak menjaga lagi makanan. Artinya Allah kepingin jagain kita. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Jaga tubuh kita. Tidak ada satupun perintah Allah Azza wa Jalla melainkan untuk kebaikan kita. Dan tidak ada satupun larangan Allah melainkan karena Allah sayang. Itu berbahaya buat kalian sehingga Allah larang kalian melakukan hal itu. Jemaah, kalau kita memahami keutamaan bulan Ramadan yang waktunya sudah tinggal beberapa hari, yang kemudian dia akan pergi, musim ini akan pergi, maka tentunya antum akan bersiap-siap. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang paling besar. Makanya kalau pedagang pakaian sekarang, apa yang dilakukan? Stok baju, ini Ramadan nih, fulus.
Dia akan garap itu pakaian, dia perintahkan kepada anak buahnya, aku kasih uang lebih, selesaikan. Karena dia tahu selesai Ramadan nggak laku lagi baju. Kalau engkau menyelesaikan pakaian ini Syawal, jualnya nunggu tahun depan. Makanya dia bersungguh-sungguh. Dan pekerja itu semangat untuk dunia. Tapi kenapa untuk Ramadan tidak? Siapa yang udah beli tiket mudik? Udah selesai, lihat satu. Semuanya udah selesai tiket mudik. Baliknya pun udah tahu. Untuk yang dunia antum persiapkan. Kenapa yang untuk akhirat kita antum gak siap-siap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ana kalau boleh minta sama panitia, minta air yang panas jemaah. Bismillah. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya belum panas antum. Masya Allah. Nah, jazakallah khair jemaah. Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Allah dari sayangnya sama kita tuh setan-setan yang sepanjang tahun godain kita, bulan Ramadan dibelenggu sama Allah. Biarkan hambaku berlomba-lomba ngumpulin pahala. Biarkan dia menebus dosa-dosa yang mereka lakukan, setannya dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Allahu akbar jamaah. Falam yuftah min habab. Satu pun pintu neraka enggak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Pintu surga. Allahu akbar jamaah. Masya Allah. Anda boleh coba jamaah ya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga yang jumlahnya 8 Allah buka semua. Wa yunadi munadin. Lalu ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan, ini saatnya engkau. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang ingin keburukan, berhenti berbuat dosa. Dan kita bisa melihat dalam urusan dunia, orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan fulus yang besar, Ramadan jadi momentum buat mereka. Orang tua mengatakan kepada, nak, ini kesempatan nak engkau cari fulus. Gimana abah cari fulus? Ya udahlah, jual kuliner apalah. Sehingga antum bisa ngelihat orang semangat jual kuliner. Hanya di bulan Ramadan. Karena dia lihat momentumnya cuma Ramadan, selesai Ramadan udah habis. Kurma, Masya Allah. Berapa ton jemaah kurma yang dikirim sebelum Ramadan. Terus. Dan dalam urusan akhirat ada yang menyeru, ya baghiyal khair. Waktunya engkau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ingin keburukan berhentilah. Udah 11 bulan. Yang kerjanya hiburan sana, hiburan sini, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, masih punya kesibukan yang melalaikan dia, berhenti Ramadan. Ustaz, ana mau ke Singapura, berhenti nanti Singapura. Ana mau jalan-jalan ke Malaysia, berhentilah. Sayang waktumu. Ini cuma sebulan loh. Engkau jalan-jalan sepanjang tahun bisa. Walillah utaqa minan nar. Wa dzalika kulla laila.
Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jamaah, kita punya tempat di neraka. Dan kita punya tempat di surga. Kita nggak tahu takdir kita kemana. Tapi setiap malam Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Apakah kita nggak ingin jadi orang-orang tersebut? Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis lain tentang keutamaan Ramadan. Man qama Ramadan atau man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Tolong digarisbawain dan dicek apakah ada di diri kita imanan wa ihtisaban. Engkau puasa kenapa? Karena iman. Aku beriman sama Allah. Aku nih hambanya Allah. Semua yang aku miliki dari Allah. Dan Allah minta sama aku dalam setahun, sebulan aku berpuasa. Iman. Wahtisaban. Dan aku berharap pahala sama Allah. Allah tuh maha baik. Aku ingin fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni yang masa lalu. Allahu Akbar jamaah. Wa man qama lailatal qadri ibadan wa ihtisaban. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan, sama. Sholatnya bukan ikut-ikutan. Sholatnya bukan karena nggak enak. Ihtisaban karena dia berharap pada Allah Azza wa Jal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa masa lalunya dia hapuskan. Lalu kita tidak mau mengambil momentum ini sebagai waktu untuk bersih-bersih dari dosa yang kita lakukan. Manfaatkan jamaah. Ahibati fillah, apa yang harus kita lakukan sekarang agar Ramadan kita ini benar-benar ada hasilnya? Orang kalau usaha itu dia memiliki perencanaan yang matang. Dia lihat, oh usaha ini kayaknya nggak bisa di bulan Ramadan. Engkau harus usaha ini. Modalnya berapa? Modalnya sekian. Terus di mana jualnya? Tempat jualnya itu sudah di sini, di sini, di sini. Atau jualnya online. Artinya ada perencanaan yang matang. Kita pun di bulan Ramadan ini agar tidak berlalu seperti Ramadan yang lalu, kita persiapkan. Yang pertama, targetnya apa? Antum harus pastikan, anak ingin dapat apa di bulan Ramadan ini? Oh, semua mengatakan ya kita berharap keridhaan Allah Azza wa Jal, dibebaskan dari neraka, masuk surga. Nah, itu target terbesar kita. Tapi untuk mencapai target besar itu jalannya gimana? Ada target-target kecil yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita mencapai target yang besar tersebut? Jamaah, ada orang yang berjalan tanpa tujuan. Sehingga dia nggak pernah sampai ke tempat tujuan karena memang dia nggak punya tujuan. Afama yamshi mukibban ala wajhi. Ada yang berjalan di wajahnya nggak pakai kaki, ngawur, nggak bakal sampai. Ada yang berjalan di atas kakinya dan dia ada petunjuk.
Targetnya apa? Target kecil-kecil yang tadi diinginkan untuk mendapatkan ridwanullah azza wa jal. Nggak perlu bikin yang apa ya? Target yang berat, yang susah diselesaikan, enggak. Ambil yang memungkinkan. Jangan terlalu idealis, yang penting realistis antum bisa mengamalkannya. Coba kita sama-sama memikirkan hal itu. Contoh, antum tulis target yang pertama, ana mau sholat berjamaah di masjid dapat takbiratul ihram. Nih, program Ramadan ini ana pokoknya dapat takbiratul ihram. Selama ini udah sholat berjamaah ke masjid, tapi sering jadi imam di belakang. Ada kan yang Masya Allah, antum kalau ke masjid, anak imam, alhamdulillah. Imam jemaah keberapa? Ya kedua, ketiga, kadang-kadang. Imamul masbukin. Imamnya orang-orang masbuk jemaah. Enggak, antum harus punya proyek sekarang. Ana mau sholat berjamaah dapat takbiratul ihram. Berapa lama? Ya kalau bisa jangan sebulan. 40 hari. Berarti mulainya kapan? 5 hari lagi mulainya. Malam 21 antum sudah lakukan. Kenapa jemaah? Untuk membiasakan diri kita supaya tidak telat. Nanti selesai Ramadan, mulainya sekarang. Dan ada sebuah keutamaan tersendiri yang bisa menjaga sholat berjamaah dapat takbiratul ihram sama imam 40 hari, 40 malam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari berjamaah di masjid nih, dapat takbiratul ihram. Artinya ketika imam Allahu Akbar, antum dapat. Selama 40 hari. Allah akan memberikan kepada dia stempel kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Bisa nggak kita bikin target nih Ramadan? Bisa, insya Allah, nggak terlalu berat. Tinggal niat. Sebagian salafus saleh, subhanallah, dia menceritakan sholat selama 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun sholat, dia nggak pernah melihat punggungnya orang. Lehernya orang nggak pernah. Dia selalu dapat takbiratul ihram, dapat shaf pertama. Sebagian kita lehernya nggak pernah dilihat orang. Nggak pernah dilihat orang. Karena paling belakang dia, Masya Allah. Seperti itu. Jaga jangan. Aduh Ustaz, ana sekarang ini jamaah aja belum Ustaz. Ya mulai jamaah. Proyek ini proyek besar. Karena yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Bukan yang lainnya. Oh, anak orang yang suka sedekah Ustaz, anak orang yang suka puasa sunnah, yang dihisab sholat. Yang pertama. Kalau sholatnya benar, insya Allah puasa antum benar. Insya Allah sedekah antum ikhlas, insya Allah. Insya Allah umroh antum lillahi ta'ala, insya Allah. Tapi kalau sholatnya gak benar, yang lainnya benar, diragukan kebenarannya. Oh dia Ustaz, orang ini Masya Allah suka sedekah. Ya mungkin ria. Kenapa sholat dia gak benar? Oh dia suka umrah Ustaz, sholatnya gak benar. Mau umrah berapa kali dia, kalau sholatnya gak benar, bahaya dengan ibadah dia. Kenapa? Karena umroh ini kelihatan orang jemaah. Berangkat umroh lagi.
Tapi kalau sholat antum benar, tambahin sholat sunnah, nggak ada orang yang melihat. Insya Allah yang lainnya benar. Nabi SAW menyebutkan dua sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Antum kalau mau benar, mulai hidup antum di masjid, tutup hidup antum di masjid. Mulai dengan sholat subuh berjamaah di masjid, tutup dengan sholat isya berjamaah di masjid. Selesai hari itu, dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat tahajud sebanyak setengah malam. Yang sholat subuhnya berjamaah, full dia sholat malam. Terus kita nggak mau. Itu jadi target. Antum catat, ana pokoknya bismillah. Nanti gimana Ustaz? Kalau ana sudah 10 hari Ustaz, bisa sholat, dapat takbiratul ihram, tahu-tahu ketiduran Ustaz. Baik, dimulai dari pertama lagi. Seret. Mulai dari 1. 10 hari ini, ya alhamdulillah sudah ada catatannya. Tapi untuk dapat 40 hari full itu jamaah, benar-benar perjuangan jamaah. Perjuangan. Lillah ya. Karena Allah. Ana alhamdulillah Ustaz 2 tahun dapat jamaah terus. Kenapa? Ana soalnya marbot masjid Ustaz. Ya, antum lillah enggak? Kalau sholatnya lillah alhamdulillah gitu loh. Soalnya kadangkala dia karena pekerjaan. Kalau dia pulang kampung enggak ke masjid dia. Ada yang seperti itu jamaah. Karena pekerjaan. Maka Nabi SAW mengatakan man shalla lillah, harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena pekerjaan. Maka usahakan itu. Baik, itu target yang pertama. Yang kedua, menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah sih. Kita melihat umat Islam di bulan Ramadan mereka sibuk menghatamkan Al-Quran, tadarus di mana-mana. Dan kita tahu bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kenapa banyak orang tersesat? Qurannya nggak dibaca. Qurannya dibaca kalau sakit. Ayo baca Quran. Kenapa? Abah lagi sakit ini. Buat diruqyah. Boleh silahkan. Tapi Quran itu hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk. Maka ketika engkau bingung hendak melakukan apa, buka Quranmu. Allah kasih petunjuk di sana. Baik, antum bikin target, ana mau hatam Quran. Berapa kali? Sekali atau beberapa kali? Tapi semuanya ada planningnya jamaah. Antum kalau mau sekali gimana? Jangan mengatakan ana pokoknya mau 5 kali. Terus 5 kali gimana? Target 5 kali besar, bagus. Pelaksanaannya gimana? Itu harus antum catat. Harus antum persiapkan. Antum mungkin kadangkala takjub dengan sebagian salafus saleh yang tiap 3 malam hatam Quran. 3 malam hatam. Antum setahun ini belum hatam. 3 malam dia hatam. Tiap 3 malam, bukan 3 malam terus berhenti. Tiap 3 malam, sebulan 10 kali hatam. Aduh Ustaz, kok bisa Ustaz ya? Terus antum dengar sebagian di antara mereka tiap malam hatam Quran. Pokoknya mustahil Ustaz. Antum bicara mustahil karena mengukur sama diri antum. 2 tahun gak hatam. Coba kita lihat bagaimana penataannya. Jamaah, 1 juz itu buat orang yang lancar bacaannya berapa menit?
setengah jam lah. Setengah jam. Kalau agak cepat dikit bisa 20 menit. Itu cepat. Tapi kalau 30 menit insya Allah buat orang yang lancar ya bacaannya, insya Allah cukup lah. Kalau antum mau sekali dalam sebulan hatam Quran, ya antum sudah khususkan. Setengah jam anda baca Quran. Kapan? Pastikan. Baca, anda mau baca habis sholat subuh. Sambil nunggu syuruk, aku mau baca Quran. Bahkan mungkin kalau 1 jam antum bisa 2 juz. Sudah 1 juz nih habis subuh. Anda mau 2 kali hatam Ustaz. Thayyib. Mungkin bisa antum berangkat ke masjid sebelum adzan duhur. Sebelum adzan asar. Antum bisa baca. Sambil nunggu adzan qomat, antum bisa baca setengah juz. Mungkin. Asar setengah juz jadi 1 juz. Berarti sebulan hatam 2 kali sudah antum. Tapi ana mau 3 kali Ustaz. Ya waktunya kapan lagi? Kayaknya Ustaz ana mau baca sebelum berbuka. Ya insya Allah ana mau baca setengah juz lah sebelum berbuka. Atau bisa 1 juz. Artinya proyek ini antum harus tulis. Program yang bagus itu yang terukur. Nanti di akhir bulan antum bisa lihat. Atau antum 3 hari sudah bisa ngelihat. Aduh programnya gak jalan. Kenapa 3 hari pertama aja baca Quran. Hari keempat habis subuh jalan-jalan. Wallahi jamaah antum bisa ngelihat. Di bulan Ramadan itu subuh rame. Bukan Car Free Day lagi sudah. Tiap hari Car Free Day. Jalan orang-orang itu. Sebelum berbuka yang hari pertama antum ngaji. Lain lagi sudah. Ngabuburit. Ana mau cari malam Ustaz. Di mana antum cari malam? Ana kadang lihat orang cari malam ya. Muter-muter. Tahu-tahu ketemu malam di mana? Di rumahnya. Alhamdulillah sudah malam ini. Antum duduk di rumah dari tadi datang sendiri itu malam. Subhanallah. Baca Quran. Artinya ini program yang harus dievaluasi jemaah. Dan ini terukur. Kalau antum catat akan terukur nantinya. Ketika antum gagal, kayaknya habis subuh anda nggak bisa. Karena anda berangkat kerja. Berarti antum ganti. Habis subuh antum berangkat kerja. Maka kapan waktunya? Ya sudah, anak kayaknya habis subuh nggak bisa. Nanti 10 hari terakhir anak libur, anak bisa habis subuh. Usahakan jemaah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dekat sama Al-Quranul Karim. Mereka adalah keluarganya Allah Azza wa Jalla. Antum kalau nggak punya waktu. Kalau sebagian mengatakan Ustaz, aneh nih. Alhamdulillah. Anda ini waktunya nggak ada Ustaz. Buat kerja semua. Antum baca Quran Allah kasih waktu sama antum. Jadi ketika antum menyisikan waktu untuk baca Al-Quranul Karim, waktu yang lain itu berkah. Dan itu terbukti. Sebagian orang subhanallah. Cerita sama anak dia. Wallahi Ustaz subhanallah. Sejak anak baca Al-Quran, kerjaan anak yang anak kerjakan 2 hari, sehari selesai. Itu berkah. Allah akan mudahkan. Yang antum baca ini kalamullah azza wa jal. Ini firmannya Allah azza wa jal. Sambil menghatamkan bacaannya, antum juga menghatamkan artinya. Antum punya program lain nih, ini program lain. Jadi antum punya program hatam, punya program sama artinya. Kapan antum catat? Ana mamanya sama artinya habis tarawih ana mau baca. Selesai habis tarawih, setengah jam sebelum tidur ana akan baca. Lakukan itu. Ingat, yang penting itu istiqomah.
Jangan di awal-awal aja, habis gitu. Karena sebagian orang Indonesia itu Ramadannya cuma 10 hari. 20 harinya Idul Fitri sudah. 20 hari Idul Fitri, belanja sana, bikin kue sana, Masya Allah, sibuk. Kenapa? Idul Fitri Pak Ustadz. Persiapan Idul Fitri, ini masih Ramadan, belum Idul Fitri. Tapi mereka sudah persiapan buat Idul Fitri. Enggak, Idul Fitri tidak perlu persiapan. Kenapa enggak perlu persiapan? Karena antum tanpa disuruh, antum akan mempersiapkan diri. Secara nafsu, manusia itu ingin pakai baju baru. Nggak udah suruh, dia akan melakukan itu. Urusan makan, urusan perut, Masya Allah dia akan melakukan itu. Tapi Ramadan antum perlu persiapkan. Baik, kemudian program lainnya. Program ketiga. Memperbaiki karakter. Memperbaiki akhlak jamaah. Kenapa? Karena kita tahu yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan buat orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Karena ada di antara kita yang tahu bertahun-tahun dia itu pemarah, nggak berubah akhlaknya. Selalu berdalih, ana udah kayak gini dari dulu Ustaz. Ana orangnya memang kasar Ustaz. Perbaikin. Antum pernah melihat besi yang kasar? Kemudian diamplas. Jadi halus. Maka ini momentum kita untuk memperbaiki akhlak. Karena Ramadan, kata Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, kalau kalian sedang puasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan berkata yang kotor, jangan teriak-teriak, ngomongnya nggak bagus. Fa in sabahu ahad, kalau dia dicela, dicaci maki, au qatalahu, atau ditantang berantem, falyaqul inni san, aku sedang puasa, aku lagi memperbaiki akhlakku, aku menjadi orang yang penyabar. Nggak ada lagi antum komentar-komentar. Kadang-kala kan anak-anak muda Masya Allah, kalau ada komentar buruk langsung dia jawab. Terus terakhir kita ketemu di mana? Wah, nggak ada lagi kayak gitu. Momentum untuk tidak berkata kecuali yang baik. Ramadan. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Karena ada orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Kenapa? Karena dia tidak memperbaiki karakternya. Antum dalam hati katakan, Ramadan ini nggak ada marah-marah. Sama teman, sama tetangga, suami sama istri. Suami kadang-kala Masya Allah ingin berbuka kolak, atau ingin berbuka makanan yang enak. Ketika dia datang di meja untuk berbuka, istrinya ngomong, bang, masakannya gosong bang. Barakallah fiik. Ana buka kurma gak apa-apa, Masya Allah. Padahal hatinya dongkol. Ditahan. Dia mulai belajar nih.
Hari kedua, Masya Allah, mau makan nasi. Aduh bang, tadi lupa mencet rice cooker bang. Nah, sabar, latihan terusin. Subhanallah, kadangkala godaan di bulan Ramadan itu semakin kuat. Nggak seperti biasanya. Karena orang kalau lapar, dia cepat marah kadangkala jamaah. Karena dia lapar. Tapi gunakan momentum ini. Doa minta sama Allah Azza wa Jalla supaya akhlaknya diperbaiki. Taib, itu yang ketiga. Dan yang ketiga ini jamaah butuh perjuangan masalah karakter. Karena karakter itu kadang-kadang dari lahir. Jadi antum sudah harus programkan. Hari ini antum catat, alhamdulillah hari ini ana tidak berkata yang buruk sama sekali. Ana ngomong apa hari ini? Ana nggak gibain orang, alhamdulillah. Marah juga enggak, alhamdulillah. Antum catat, alhamdulillah ya Allah. Hari esok sampai sebulan Idul Fitri selesai sudah masalah akhlak insyaallah. Antum sudah berakhlak mulia. Dan yang muda-muda nih kalau melamar anaknya orang, antum tinggal ngomong, ana alhamdulillah sebulan kemarin nggak marah. Akhlaknya udah baik, boleh diterima gitu. Baik, yang keempat, program yang keempat. Ini program untuk keumuman umat Islam di Indonesia. Programnya berhenti merokok. Bagaimana di bulan Ramadan kita tutup pabrik rokok. Orang Indonesia nggak ada yang rokok. Wallahi jamaah. Siapa yang meragukan bahayanya rokok? Memang ana seringkali ceramah kalau pemerintah itu mengharamkan rokok. Karena apa? Karena tertulis di bungkusnya rokok ya, di baliho-baliho itu iklan-iklan rokok, rokok membunuhmu. Subhanallah, di Jember itu sudah nggak ada rokok membunuhmu. Kemana tulisannya? Diganti ada orang, ada gambarnya orang yang tenggorokannya bolong, lalu dia mengatakan saya gara-gara merokok kena kanker apa. Loh, kok hilang rokok membunuhmu? Karena banyak orang berhenti kayaknya jamaah. Gara-gara rokok membunuhmu. Ramadan manfaatkan. Karena seorang itu bisa menahan dirinya untuk tidak makan dan minum. Bahkan tidak menyentuh rokok. Dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Mulai, kalau aku bisa menahan 15 jam kadang-kala menahan. Sisanya insya Allah mudah. Nggak ada lagi. Nggak ana insya Allah bulan Ramadan ini ya tiga batang lah. Nggak ada, berhenti. Banyak para istri yang mengeluh jamaah. Ustaz, ana ini kalau dicium sama suami kok bau asbak Ustaz. Astagfirullah. Ada yang suami bau asbak tapi dia nggak merasa. Maka ini perlu dihadirkan di diri kita. Semangat yang kuat. Karena nafsu ini jemaah, kalau kita tidak putus, dia akan terus merongrong kita. Dan sudah terbukti banyak orang bisa berhenti merokok sehat. Walaupun kebanyakan orang berhenti ngerokok sudah sakit. Antum kenapa berhenti ngerokok? Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Masya Allah. Padahal sudah divonis dokter. Tadi dulu dikasih tahu nggak mau berhenti ngerokok. Dan kalau ada dalih mengatakan, Ustaz terus gimana Ustaz? Orang-orang yang bekerja di pabrik rokok, insya Allah yang ngatur rizki mereka, Robbi. Karena bingung orang-orang. Ketika ada pabrik Homer mau ditutup, mereka berpikir, ini yang bekerja di dalam gimana ini? Bagaimana hidup mereka? Subhanallah. Ketika mereka di perut ibunya, siapa yang kasih makan mereka? Allah Azza wa Jalla. Buka lapangan pekerjaan yang lain yang bermanfaat, yang bikin orang sehat, yang bikin rumah sakit paru-paru tutup. Alhamdulillah sejak orang Indonesia sehat, rumah sakit paru-paru tutup, karena semuanya sehat, alhamdulillah. Sekarang malah jemaah ada rokok yang apa? Allahu Akbar jemaah.
Anak kadang lihat ini cerobong asap di mana. Dan dia merasa nggak apa-apa gangguin orang. Orang terganggu sama dia. Dan memang harus lebih keras lagi terhadap orang-orang yang merokok ini jemaah. Ana terus akan sampaikan tentang hal ini. Orang-orang kafir aja, antum berangkat ke Singapura umpamanya, bagaimana peraturan mereka terhadap rokok? Karena mereka udah sehat akalnya. Udah tahu ini beli sekian, subhanallah. Yang ada penyakit buat tubuh. Buat ibu-ibu yang punya suami ngerokok, ya jangan bahagia, sabar. Dibimbing suaminya. Jamaah, akan ada satu pertanyaan di padang mahsyar nanti. Tentang harta yang engkau miliki. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Kasih rezeki sama Allah, dibakar fulusnya. Bikin penyakit buat dirinya. Masuk ke rumah sakit, duitnya akhirnya muternya ke sana aja. Ini salah satu program untuk bangsa Indonesia. Bulan Ramadan biasanya kan katanya tempat hiburan malam tutup kan? Jakarta tutup. Nah, bagaimana sekarang kita bikin sebuah apa istilahnya? Sebuah ajakan seruan Ramadan nggak ada orang jualan rokok. Selesai sudah. Jualan apa? Alhamdulillah banyak gantinya. Kuliner, apa yang bisa dijual, makanan. Ada yang untuk rezeki, jangan takut jamaah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu program yang keberapa? Yang kelima. Bikin program doa. Bulan Ramadan ini termasuk bulan dikabulkannya doa. Lis-shaimi da'watun mustajabah 'inda fitri. Orang yang berpuasa itu punya doa mustajab ketika berbuka. Makanya kalau antum baca firman Allah di surat Al-Baqarah berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, di sela-sela ayat tentang puasa itu ada firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah perintahkan agar kita berdoa. Allah itu dekat, Allah berada di atas arsy-Nya sana. Tapi dia dekat sama kita. Dia dengar doa kita. Dia mengetahui yang terbetik di hati kita. Dan segala sesuatu dia mengetahuinya. Maka gunakan Ramadan menjadi program doa. Doa apa Ustaz? Ya udah beli buku-buku doa. Mulai hafalin. Waktu-waktu mustajab antum keluarin bukunya. Catatannya dikeluarin. Baca terus. Karena jamaah kalau kita nggak punya program, antum bisa ngelihat. Kadangkala antara azan dan qomat, sebagian orang berdoa, antum pegang HP. Harus diprogram. Kapan antum mau berdoa? Sebelum berbuka. Antara azan dan qomat. Waktu sahur. Ana itu terus terang Ustaz nggak pernah doa waktu sahur karena bangunnya selalu subuh. Sekarang Ramadan antum bangun dan itu termasuk waktu mustajab. Antum bikin pokoknya sahur dan subhanallah ya. Kita itu diganggu sama acara televisi. Biasanya waktu sahur acaranya bagus-bagus. Waktu mau berbuka acaranya bagus-bagus. Itu waktu-waktu dikabulkannya doa. Antum punya program nggak ada. Sebagian orang tua Masya Allah. Bulan Ramadan TV-nya dibalik jemaah. Sama ibunya dibalik TV-nya. Dicabut. Anaknya ngomong, Umi kenapa dibalik? Sudah 11 bulan nonton TV.
Sebulan gak usah nonton TV. Karena kalau antum nonton pegang remote ada syaitan. Subhanallah. Kalau dulu jamaah, kalau orang mau nonton TV itu ganti channelnya itu harus bangun dari tempat duduk. Aduh, dia ganti lagi. Sekarang sambil selonjoran, sambil megang toples, sampai subuh dia akan pencet terus itu. Lebih baik dibalik, selesai, nggak ada lagi program nonton TV sekarang. Nggak usah nonton Roja, Ustaz. Oh, nah Roja 5 menit terus ganti yang bahaya. Bismillah lah. Artinya bulan ini nggak ada TV. Ya untuk menjaga diri kita. Berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah, subhanallah, kalau antum melihat gimana kuatnya Nabi berdoa sallallahu. Ketika haji. Ini yang udah pernah berangkat haji, ketika di padang Arafah, sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam, itu waktu yang paling mulia untuk berdoa. Sebagian jemaah haji sibuk makan, sibuk ngobrol. Ana merasakan kadang kala kita di tenda lagi wukuf di Arafah, ada pengumuman dari panitia, ya es krimnya sudah datang. Oh, makan es krim nanti. Makan es krim, duduk lagi doa bentar lagi. Oh nanti ini datang. Astagfirullah. Dan kadang kala kita 1 jam doanya habis. Mau minta apa lagi ya Naya? Sekarang antum persiapkan. Antum catat sudah. Ada doa yang untuk ana baca 1 jam doanya Ustaz. Ya sudah, waktunya kapan? Tiap hari antum baca doa. Permohonan kebaikan itu kita ini banyak nggak tahu dengan yang baik-baik. Nabi SAW kalau antum menghafal dan memahami doanya, Masya Allah. Ana kadang berpikir, ya Allah, nggak pernah ana baca doa ini. Mohon artinya dengan bahasa Indonesia pun nggak pernah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita. Seperti contoh doa. Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam kondisi yang selalu di tengah, dalam kondisi kaya atau miskin, aku selalu baik ya Allah. Karena ada orang ketika miskin akhlaknya jadi buruk. Ada yang sebaliknya, ketika kaya jadi buruk akhlaknya. Sebagian orang antum melihat, ketika miskin baik sama antum, ketika kaya nggak salam sama antum. Ada orang yang ketika kaya Masya Allah baik sama orang lain, ketika miskin jadi putus asa hidupnya. Kita minta sama Allah. Pernahkah tuh meminta seperti itu? Allahu Akbar. Kemudian program ke-6, silaturahim. Karena memang kita lihat ya orang-orang pada mudik, ya kita bikin program, kita programkan. Kalau bisa sebelum Ramadan kita sudah menjalin hubungan rahim kita. Karena apa? Kita tahu orang-orang yang menyimpan dendam sama saudaranya, amalannya tidak akan diangkat, dosanya tidak akan diampuni. Sejatinya nggak ada perintah khusus untuk maaf-maafan sebelum Ramadan. Sepanjang tahun kalau punya salah, kita mohon maaf. Tapi momentum Ramadan ini kalau antum memang menyimpan sesuatu, nggak pantas selama masuk Ramadan antum masih menyimpan dendam itu. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak salam sama antum selama ini. Ada saudara-saudara yang tidak mau membukakan pintu bagi antum. Sekarang antum perbaiki. Nggak, ini momentum. Paling tidak anak kirim parcel buat mereka. Kirim. Insya Allah kalau parcel nggak ditolak, lihat namanya Bulan, aduh, Bismillah kita makan. Padahal dia nggak suka sama yang kirim. Tapi kalau urusan aduh makanan, alhamdulillah insya Allah. Perlahan-lahan kita lakukan itu. Kalau yang jauh, telepon. Antum telepon, gimana paman, gimana kabarnya Ami, gimana kabarnya misanan-misanan sepupu ana. Bismillah, ini kesempatan jamaah.
Ramadan ini. Kita tahu faedah dari menyambung rahim kita. Dipanjangkan umurnya. Diluaskan rizkinya. Menyambung rahim artinya menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita. Yang ada hubungan rahim sama kita. Itu jadi program. Antum programkan. Kalau bisa antum catat. Antum punya sepupu di mana aja. Anak punya sepupu udah lupa semua Ustaz. Karena biasanya yang terjadi sama kita jemaah, semoga Allah ngampunin kita. Kalau kakek meninggal dunia, itu saudara-saudara sudah kadangkala mulai berjauhan. Dulu ketika kakek hidup, kita selalu kumpul di rumahnya kakek. Sekarang kakek udah meninggal. Yang di Jakarta umpamanya ditanya, nggak pernah pulang kampung bang. Aduh, ayah anak sudah meninggal Ustaz. Pamannya kan ada. Saudara-saudara ibu kan ada. Dia nggak peduli. Padahal itulah silaturahim. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, tapi ada orang-orang yang dicintain ayah ibu kita, kita menyambung rahim kita dengan mereka, antum akan disebut orang yang pandai menyambung rahim. Bukan yang banyak sohib dan temannya aja mah. Ramadan, antum punya program tersebut. Semua keluarga ana mau kirimin pulsa 50.000, Masya Allah. Antum dia, kak, ana ada rizki kak, ana kirim pulsa. Subhanallah. Dia itu akan merasakan jazakallah khair. Mulai mungkin hubungan yang jauh akan menjadi dekat. Baik, kemudian program yang ke-7. Program sodakoh. Antum programin sudah. Ana pokoknya Ramadan ini mau memberi buka orang yang puasa tiap hari 10 orang. Umpamanya. Antum sudah programin. Satu orang itu 15.000 anggap ya. Berarti 150.000 dalam sehari. Sebulan 4,5 juta. Antum udah program. Nih duit gak boleh kemana-mana. Pulsa habis gak boleh ngambil duit ini. Kuota habis. Ya, kalau kuota gimana Ustaz ya? Sama sudah, antum programnya nggak ada. Duit ini hanya untuk sedekah. Itu diprogramin sehingga kalau sudah dikeluarkan, antum keluarkan dari ATM, sudah keluar duit ini, taruh di bungkus. Kalau bisa antum lihat, oh di masjid mana yang perlu buka bersama, antum transfer. Kalau sudah sampai sana duitnya susah, antum mau ngambil, aduh terlalu banyak kayaknya, nggak ada, sudah sampai. Tapi kalau masih di rumah antum bisa buka amplopnya. Kan Allah itu yang penting ikhlas. Nggak perlu, akhirnya dikurangin duitnya sama antum. Jangan, antum harus keluarkan sekarang. Baik, itu buka bersama. Terus anak kayaknya mau kasih baju buat anak-anak yatim yang miskin. Programin sudah. Berapa? Ya anak nggak mampu banyak-banyak lah. 3 orang anak yatim. Masa selama hidup anak-anak nggak pernah kasih itu anak-anak yatim baju? Antum programin 3 orang. Antum lihat tetangga-tetangga antum. Baik, kemudian antum mungkin anak kayaknya sebelum Ramadan itu anak mau beli kurma 1 kintal. Anak mau bungkusin 1/2 kiloan, anak bagiin ke tetangga-tetangga. Setiap mereka berbuka, alhamdulillah anak dapat pahalanya. Programin. Nggak terlalu mahal. Kurma berapa sekarang jamaah? 1 kilo 50.000? Ada yang 50? 50 kali 1 kintal 5 juta. 5 juta Ustaz. Antum tuh tinggal niat. Anak punya fulus 5 juta, anak untuk ini. Ini diprogramin gitu jamaah. Semoga mampu antum. Insya Allah mampu. Tapi ya, anak tadi sampaikan yang realistis. Antum mengatakan enggak, anak insya Allah mau 2 ton kurma ya. Terus antum dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ya enggak lah. Artinya itu ada yang terukur. Antum mampu melakukannya seperti itu. Ini program sedekah penting. Bagi-bagi sama tetangga kita. Sebelum Ramadan antum bagi-bagi. Anak ingat ada seorang yang dia meninggal dunia, rahimahullah ya. Dia itu kalau awal Ramadan dia beli beras, dia beli telur, dia beli kurma, kemudian dia beli minyak, dia beli dulu ada sirup ya, ini itu dia bungkusin,
dia bagiin ke tetangga-tetangganya jamaah. Sebelum Ramadan. Dengan harapan apa? Ya mudah-mudahanlah anak dapat pahala, mereka berbuka. Antum programkan itu. Yang terakhir, ini program sebenarnya program butuh waktu yang lama. Umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Antum punya program itu? Programin, Ustaz, kalau program umroh ini program 5 tahun Ustaz. Gak apa-apa. Sejak sekarang antum sudah tahu, ana mau berangkat umroh Ramadan 5 tahun lagi. Umroh Ramadan itu anggap butuh 30 juta. Ana akan tiap tahun, ana akan nabung 6 juta. Nggak boleh diganggu. Kenapa? Ini buat umroh Ramadan. Kalau antum meninggal dunia sebelum berangkat umroh, Allah udah catat tuh. Antum punya niat umroh Ramadan, cuma belum kesampaian karena ajal menyebut antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab jamaah ya. Ana mohon maaf karena ada batuk-batuk, antum dengarnya akhirnya kurang nyaman. Ana juga nggak enak batuk-batuk. Allah yashfina wa yashfil muslimin. Baik, kita masuk ke tanya jawab, tafadhol. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Ahwat. Yang pertama, bagaimana hukum wanita sholat tarawih di rumah dan tertunda karena pekerjaan? Yang kedua, satu-satu dulu. Nah, kalau bicara hukumnya boleh-boleh aja. Jadi sholat sunnah ini memang lebih utama di rumah sebenarnya. Bagi wanita pun lebih utama sholat wajib itu di rumah. Hanya saja terkadang kalau di rumah itu kurang semangat. Kalau di masjid imamnya baca tabarok ya anti nunggu sampai selesai. Tapi kalau di rumah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Bisa melakukan itu dia karena dia sholat sendiri. Tapi kalau sama imam, aduh panjang, nggak bisa. Tapi mau nggak mau akhirnya kita termotivasi untuk sampai selesai. Jadi kalau orang-orang yang mungkin lemah ya semangatnya, dia perlu bantuan, ada sedikit pemaksaan buat dia. Karena di Masjidil Haram itu kalau yang anak-anak muda jemaah, ya anak-anak muda yang belum dapat hidayah lah. Jadi kalau imamnya baca panjang, dia duduk dulu jemaah. Imamnya mau rukuk, oh Akbar. Itu terjadi, ana melihat, ana sampai ketawa-ketawa lihat mereka, ya Allah ya. Ya mau nggak mau kalau di masjid kan bisa disiasati lah, masih nunggu apa? Nunggu mau rukuk. Maka sholat di rumah buat perempuan, fadhol, itu lebih mulia mungkin buat dia insyaallah. Tapi kalau semangatnya lemah, nggak bisa, silahkan ke masjid tarawih untuk tersemangati ya dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masalah tadi Ustaz, biar tertunda karena kerja ini. Sholat tarawih ini waktunya jamaah dari habis isya sampai waktu subuh. Jadi waktunya sholat tarawih itu adalah waktunya sholat malam. Jadi nggak ada tertunda. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ketika nyuruh sahabat itu jadi imam untuk sholat tarawih, Umar nggak sholat. Umar ngelihat orang pada sholat tarawih, Umar mengatakan yang sekarang sedang nggak sholat, yang sholatnya diakhirkan sepertiga malam akhir, itu lebih utama gitu loh. Kan yang ba'dal isya ini memang ada orang-orang yang tidak biasa sholat malam ya. Jadi nggak ada acara tertunda sholat, anak seharusnya nggak ada jamnya sholat tarawih itu jam 8, nggak ada. Jamnya sholat tarawih setelah isya sampai matahari sampai fajar. Jadi itu waktu sholat malam sebenarnya. Hanya ada penamaan sholat tarawih karena ada istirahat di antara dua sholat. Barakallahu fiikum. Nah. Yang kedua Ustaz, setelah bertahun-tahun meninggalkan puasa, bagaimana cara menggantinya?
meninggalkan puasa salah satu dosa besar. Namun ada yang meninggalkan puasa karena uzur, maka tidak berdosa. Yang meninggalkan puasa karena sengaja, maka ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, mewajibkan dia untuk mengganti. Walaupun sejatinya gak diterima karena sudah lewat waktunya. Itu sebagai hukuman buat dia. Dia harus bertobat dan dia ganti puasa. Tapi pendapat yang kedua, yang meninggalkan puasa dengan sengaja, walaupun dia puasa 1000 tahun gak akan tergantikan puasanya. Dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Memperbanyak puasa sunnah. Tapi kalau dia mau menggantikan, ana mau ganti puasa-puasa ana nggak tahu berapa jumlahnya, ya diperkirakan. Kalau anti mengatakan ana umur ana sejak baligh umpamanya 13 tahun atau 15 tahun, ya udah dihitung. Sekarang umurnya 35 tahun, berarti 20 tahun. Anda nggak puasa 20 tahun, Ustaz. Sudah perbanyak puasa. Dengan niat mengganti silahkan. Dengan niat puasa sunnah, fadl. Karena dia meninggalkan karena karena sengaja. Kalau tidak sengaja, maka wajib dia ganti. Kau kalah udur kalau dia mampu mengganti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, yang ketiga Ustaz, masih dari Ahwat. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasanya bisa penuh? Barakallahu fikum. Lebih baik jangan. Karena nggak ada darurat buat wanita mencegah haid ketika Ramadan. Mencegah haid itu melawan kodrat wanita yang dia harus datang bulan. Dan secara medis itu berbahaya untuk kesehatan wanita. Para ulama membolehkan mengkonsumsi pencegah haid ketika haji atau umroh karena memang waktunya terbatas. Dia kalau datang bulan ketika haji, dia nggak bisa pulang lagi nanti. Tanggal dia harus balik ke Indonesia sudah ditentukan, sedangkan dia belum tawaf ifadah. Rukun hajinya belum terlaksana karena dia datang bulan. Maka di sini para ulama ya lebih bermudah-mudahan yang ingin pakai pil untuk pencegah haid silahkan. Tapi kalau untuk Ramadan jangan. Itu sudah takdir anti nanti ganti puasanya di luar Ramadan. Jangan memaksakan diri karena akan berbahaya untuk kesehatan anti. Kesian akhirnya nanti suaminya yang jadi korban, anaknya jadi korban karena ibunya sakit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini masih dari menyambung materi kita tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kiat bagi akhwat untuk mendapatkan pahala yang sebanding dengan 40 hari takbiratul ihram di masjid? Masya Allah. Jadi memang akhwat ini tidak disyariatkan sholat berjamaah ke masjid. Tidak disyariatkan, tidak diwajibkan dia, afwan. Tidak diwajibkan ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid, fadl, nggak apa-apa. Tidak diwajibkan bagi dia untuk berjihad dan Allah Azza wa Jalla. Ada jihad buat wanita yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu haji yang mabrur buat dia. Maka kalau perempuan bertanya amalan apa yang mungkin bisa menandingin amalan yang tadi disebutkan, 40 hari sholat dapat takbiratul ihram, dikasih stempel vonis bebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, dijaga waktunya, rukunnya, semua dijaga 5 waktu. Wa shamat syahra, dan dia puasa di bulan Ramadannya, dia jaga puasanya dan taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada dia, "Udkhulil jannah." Silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi perempuan masuk surganya lebih mudah dari antum. Ini kasih sayang Allah kepada para wanita. Tapi wanita itu kadangkala malas.
Apalagi kalau udah datang bulan ya, dia mau sholat lagi berat ya. Maka ujiannya jaga sholat yang 5 waktu, jaga puasa Ramadannya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyeimbangkan antara dunia dan Ramadan? Karena saya adalah pegawai dan sangat ingin menjalankan program Ramadan yang seperti Ustaz sampaikan. Mohon nasihatnya. Kerja maksudnya Ustaz, pegawai. Nah, pegawai, program yang tadi kita bacakan itu tidak bertentangan dengan jam kerja dia. Mungkin programnya tidak bisa terlalu banyak. Kau bicara hatam Al-Quran, pegawai itu jam berapa masuk kerja? Jam 8 sampai jam 4. Jam berapa dia main game biasanya? Kadang-kadang di kantor itu Anda melihat ada yang nonton apa. Jadi ada pegawai-pegawai yang santai, yang kerjanya cuma di depan komputer. Ada pegawai yang memang nggak bisa, Ustaz. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang pertama niatkan. Yang kedua catat program yang mungkin antum lakukan sebagai pegawai. Apa yang mungkin antum lakukan? Ana ini masuk kerja jam sekian, tapi kadang-kala Ramadan itu ada sedikit keringanan. Berarti keringanan itu yang antum gunakan untuk program antum. Pamannya biasanya pulang jam 4, jadi pulangnya jam 2. Berarti 2 anak tetap pulang jam 4. 2 jam ini anak mau baca Quran. Artinya seakan-akan dia masih kerja. Kadangkala jiwa kita ini perlu dipaksa. Maka bismillah, antum yang bisa tahu. Karena semua pegawai beda-beda kerjaannya. Ada yang Masya Allah kerjaannya cuma tersenyum. Antum pernah lihat pegawai yang kerjaannya cuma tersenyum? Ada orang lewat tersenyum, dia berdiri aja, dia ngapain dari tadi? Ya memang dibayar untuk itu gitu. Terus apa yang bisa dilakukan? Berzikir. Program zikir pagi dan petang. Program iktikaf. Ada program-program yang bisa dikerjakan. Nanti yang tadi itu cuma contoh program jamaah. Jadi antum menjadi pegawai tolong disesuaikan dengan jam kerja antum. Berangkat kerja kadang-kala yang naik kereta, yang naik bus. Kalau mau main sepanjang tahun dia itu nonton berita. Biasanya kan pagi hari dia nonton berita gitu kan. Ramadan nggak ada berita. Buka Al-Quranul Karim. 20 menit perjalanan naik bus, sudah insya Allah hampir 1 juz dia menghatamkan Al-Quranul Karim. Ngobrol nggak ada lagi jam ngobrol. Ramadan tamu datang Alfan. Nggak ada waktu bertamu sekarang. Nanti mau bertamu Idul Fitri. Nggak apa-apa jemaah. Antum sampaikan, mohon maaf. Ramadan ini cuma 30 hari gitu loh. Aku nggak punya waktu banyak untuk menghatamkan Al-Quran Karim. Kalau banyak teman datang ke rumah, mau buka bersama di rumah, mau ini itu, aduh jazakallah khair. Anak kasih ini fulus antum buka di mana aja yang antum mau. Pokoknya jangan ke rumah. Artinya kita perlu gitu loh jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Ini pertanyaannya setiap tahun nih Ustaz ya. Mohon doa buka puasa yang sahih. Baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Jadi memang hadis-hadis berkaitan dengan doa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Hadis itu dhaif. Kemudian ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang penting ketika antum mau makan, antum baca bismillah. Sebelum berbuka baca doa. Apa saja doanya terserah, itu waktu mustajab. Jadi ketika antum mau membaca dhahabat dhama, Syekh Utsaimin mengatakan iya, dhahabat dhama itu dibaca ketika antum memang sedang berpuasa di hari yang terik panas sehingga antum kehausan. Ketika antum minum, ya Allah, haus itu hilang ya Allah. Urat-urat leher itu udah basah dengan air dan semoga pahala itu ditetapkan.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui jemaah. Nah. Baik Ustaz, yang berikutnya ini, apakah memperingati nuzulul Quran itu sesuai syariat Islam? Nah, atau harus peringati nuzul Al-Quranul Karim dengan baca Quran tiap hari. Bukan setahun sekali antum. Ya ini nuzul Quran. Nuzulul Quran itu di bulan Ramadan. Tadi kita bacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadikan bulan Ramadan bulan full Al-Quranul Karim. Itu memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Bukan dengan acara tertentu lah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quranul Karim. Karena itu bulannya Al-Quranul Karim. Kemudian turunnya Al-Quranul Karim ini kapan jemaah? Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Bertepatan dengan Perang Badar. Sebagian ulama lain enggak. Turunnya Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quranul Karim. Berarti tanggal 17? Enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika Jibril datang menjumpai Nabi SAW bahwa Iqra itu tanggal 21 Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Bukan di belasan. Tapi di likuran. Likuran itu bahasa apa coba? Bahasa Indonesianya apa? 20-an. Nah, 20-an. Nah, itu bahasa sononya likuran. Artinya di sana. Artinya memperingati malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu perbanyak baca Al-Quranul Karim. Hatamkan Al-Quranul Karim ya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Tapi kalau membuat acara tersendiri, yang Anda ketahui Nabi SAW tidak pernah mengadakan hal itu jemaah. Kadangkala kita ini membungkus amalan kita seakan-akan besar, padahal antum cuma sekali membaca Al-Quranul Karim pada malam itu. Antum baca tiap malam dan hatamkan sepanjang Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, ini pertanyaan seputar nisfu Sa'ban ini. Apa hukumnya nisfu Sa'ban dan sholat tasbih? Dan mohon penjelasan Ustaz karena masjid dekat rumah selalu ada tiap tahunnya. Bahkan ada juga yang air putih dibacain Yasin Ustaz. Mohon jawabannya. Barakallahu fiik. Kalau nggak salah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah mengeluarkan fatwa ya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Baru keluar, antum bisa baca itu. Yang jelas memang tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang amalan khusus nisfu Sya'ban. Apa yang perlu diamalkan nisfu Sya'ban? Sebagian ulama berpendapat, Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berpendapat tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu bahkan Imam Syafi'i menetapkan hal itu juga malam yang berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Ada keistimewaan malam itu, tapi tidak ada amalan khusus. Terus apa yang dilakukan? Ya sudah, mau ngaji-ngaji. Yang seperti yang mau sholat malam. Tapi tidak ada acara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan Ibn Rajab Al-Hambali juga menyebutkan hal itu dari kalangan ulama Syafi'iyah, juga menyebutkan tidak adanya amalan khusus. Kalau bicara sholat tasbih, memang Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis sholat tasbih. Silahkan dilakukan ketika antum berpendapat hadisnya sahih. Kapan dilakukannya? Bebas. Malam ini, besok, lusa, sepanjang tahun antum silahkan amalkan sholat tasbih. Adapun membaca surat Yasin atau membaca surat yang lainnya kepada Al-Quranul Karim, kemudian meminumnya sebagai ruqyah, itu termasuk yang diperbolehkan. Tapi tidak bikin acara khusus gitu jamaah ya. Antum baca di rumahnya. Allah, anak kok kurang sehat ya. Masya Allah. Ada apa ya? Kita dikasih cahaya terang nggak mau jamaah. Baik. Jadi seperti itu. Artinya membaca Yasin itu dianjurkan. Karena Yasin salah satu surat dari Al-Quranul Karim. Memang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan
keutamaan surat Yasin, dikatakan Yasin qalbul Quran, Yasin itu hatinya Al-Quranul Karim, sehingga memiliki keutamaan dari ayat dari surat-surat yang lainnya. Namun hadis-hadis itu lemah, bukan berarti akhirnya kita nggak baca surat Yasin. Antum baca surat Yasin, bid'ah. Kok bid'ah baca surat Yasin? Sunnah baca surat Yasin. Kapan saja antum mau baca, sebagaimana surat-surat yang lain yang antum baca. Mau malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Ahad antum baca. Terus boleh gak Ustaz? Ana bacain, ana kepingin sembuh Ustaz. Ana ingin ya supaya orang tua ana sembuh. Gak apa-apa. Pendapat yang rajih membacakan ruqyah kepada air kemudian diberikan kepada orang yang sakit itu diperbolehkan. Tapi tidak bikin acara khusus ya. Gak perlu bikin acara khusus karena Nabi SAW juga tidak mengajarkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini satu lagi terakhir yang tertulis. Nanti teman-teman, Bapak Ibu, habis ini kita ada pertanyaan spontan ya, langsung itu mic-nya ada di tengah. Nanti tolong dibantu oleh teman-teman panitia. Nanti ada hadiahnya Ustaz ya. Siap. Nah, pertanyaan terakhir ini dari yang muda-muda nih, tadi Ustaz ulang-ulang muda-muda terus nih. Amalan agar di bulan Ramadan bisa segera mendapatkan jodoh. Nah, antum datang ke mertua. Itu amalan supaya antum cepet dapat jodoh. Datang mana yang antum mau nikahin? Kadang kala kita ini jamaah, anak-anak muda ini, ya nggak semuanya. Anak-anak muda fulus nggak ada, mafi fulus. Keinginan besar, terus tampang biasa-biasa aja Ustaz. Lagi kuliah, terus mau nikah sama orang tua nggak boleh Ustaz. Ya udah dipendam. Ramadan kesempatan untuk menahan nafsu antum, menahan diri antum. Perkara antum mau cepat menikah, doa minta sama Allah Azza wa Jalla, istighfar. Mungkin kita banyak dosa-dosa sehingga banyak pintu-pintu rezeki kita yang ditutup. Sehingga banyak pintu-pintu kebaikan yang kita tidak bisa meraihnya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga buat teman-teman yang muda-muda yang mau menikah, persiapkan. Kalau antum punya kemampuan menikah, persiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Persiapkan izin orang tua. Karena orang tua itu takut antum nikah, antum lupa sama orang tua. Tunjukkan bahwa kalau aku pun menikah, ibu tetap yang pertama dalam kehidupan ini. Nggak ada orang lain. Terus terang jamaah, banyak orang tua itu, aduh anak mau kawin Ustaz, dia artinya anak ini belum pernah mendapatkan kebaktian dia. Anak nyekolahkan dia dari SD, SMP, SMA, kuliah, habis kuliah langsung mau nikah Ustaz. Belum pernah dia berbakti sama anak. Semua adalah apa yang anak berikan kepada dia. Mau kawin pakai duit anak lagi Ustaz. Ini anak-anak, orang tua ingin melihat engkau berbakti. Kalau engkau tidak bisa berbakti dengan uang dan harta, berbagilah dengan cinta dan perhatian sama orang tua. Sehingga orang tua ngomong, nah engkau mau kawin kapanpun ibu ridhoi nak. Karena ngelihat anaknya berbakti dan yakin anaknya tidak akan pernah menomorduakan ibunya. Tetap ibu nomor 1, ibu nomor 2, ibu nomor 3, nomor 4 baru ayahnya, istri nomor sekian. Kalau ibu nanti minta anak nyeraikan istri anak ceraikan ibu. Ibu itu benar nak? Siap. Tapi anak mikir dulu Tifu. Betul jemaah, artinya ketika orang tua melihat istrimu durhaka, membuat engkau tidak berbakti sama orang tua, kemudian ibu mengatakan, nak kayaknya engkau kok sekarang berubah sejak menikah. Nak. Engkau tidak lagi berbagi sama orang tuamu. Engkau tidak lagi telepon sama orang tuamu. Ibu takut ini gara-gara istrimu. Nak. Kalau kiranya istrimu bisa membuat engkau durhaka sama orang tuamu, nak, cari istri yang lain. Nak. Antum dengarkan, iya ya. Ibu, artinya antum tunjukkan antum siap untuk menjadikan orang tua yang solehah tentunya, soleh-solehah. Ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, break dulu satu, ada iklan. Ustaz yang dulu lagi. Kayaknya perlu diganti yang panas lagi. Bapak-bapak sekalian, ada satu pengumuman ya. Nanti pada saat kita bubar berpisah, silakan yang bawa mobil, bapak-bapaknya ambil mobil ke atas.
dan keluarganya atau yang akan naik tunggu di lobi, ya. Jadi nggak numpuk sampai ke atas semua atau bagaimana. Silakan janjian keluarga ke lobi semua. Bapak-bapak yang bawa mobil ambil mobilnya ke atas. Jadi nanti semua dikumpulkan di lobi, ya. Jadi trafiknya jangan terlalu banyak di atas. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz, kita pertanyaan spontan ya. Ana yang tanya apa mereka yang tanya? Ustadz yang nanya boleh, silakan. Oh, kan jamaah yang mau tanya. Oh, boleh juga. Nah, silahkan jamaah. Ini panitia yang punya mic, mana mic-nya? Yang paling dekat sama mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nikah antum? Alhamdulillah. Nah, fadhal. Mic-nya deketin. Nah. Bagaimana mengkondisikan hati atau iman kita agar sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, dan setelah Ramadan istiqomah. Semua amalan yang dilakukan sebelum Ramadan, di saat Ramadan, setelah Ramadan masih terjaga. Allahu Akbar. Nah. Yang kedua, Jangan banyak-banyak, yang lainnya mau tanya. masih berkaitan Oh, masih berkaitan. doa apa agar kita istiqomah yang disyariatkan oleh Nabi. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya antum istiqomah, antum baca ini. Kasihkan ke dia. Jamaah, tentunya berbeda musim-musim yang penuh dengan berkah dan musim-musim yang biasa. Bulan Ramadan beda dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban beda dengan bulan Syawal. Bulan Syawal beda dengan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah beda dengan bulan Rabiul Awal. Ada perbedaan. Allah Azza wa Jalla tahu sama kita. Maka dia sediakan musim-musim kebaikan buat kita. Supaya istiqomah itu atau semangat beribadah itu datang lagi. Maka yang antum lihat bulan Rajab, bulan haram. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Masuk ke bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan Syawal ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Nanti di bulan Dzulqa'dah persiapan orang-orang berangkat haji. Kemudian bulan Dzulhijjah ada 10 hari awal Dzulhijjah. Selesai Dzulhijjah Allah kasih bulan Muharram lagi. Jadi memang manusia itu imannya naik turun. Jadi kalau antum mau stabil terus nggak bisa. Memang seperti itu kondisinya. Terus apa yang kita lakukan supaya paling tidak kita Ustaz bisa menjaga amalan kita. Walaupun tidak seperti Ramadan. Ramadan antum iktikaf. Alhamdulillah. Selesai Ramadan nggak bisa iktikaf. Ketemu tahun depan Ramadan. Tapi paling tidak bisa menggantikannya dengan ya duduk setelah subuh sampai matahari terbit. Duduk maghrib sampai isya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau bicara bagaimana, yang pertama minta sama Allah Azza wa Jalla. Semua dimulai dengan doa, dengan permohonan. Sebagai bentuk kita ini makhluk yang lemah, yang tidak ada siapapun yang bisa membantu kita kalau Allah tidak mau membantu kita. Yang kedua, istighfar. Antum perbanyak istighfar. Kenapa? Karena yang menyebabkan antum itu susah beramal soleh, dosa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang bisa sholat malam insya Allah bisa sholat duha. Allah kasih. Orang yang berbuat dosa di siang hari susah sholat malam. Maka dengan kita istighfar minta dibersihkan dari dosa, paling tidak persiapan untuk masuk Ramadan. Baik. Kemudian kalau Ramadan memang ada program khusus, di Syawal pun antum mungkin perlu punya program khusus. Alhamdulillah Anda bisa khatam 3 kali di bulan Ramadan. Syawal mungkin berat. Programnya turun sekali. Tapi istiqomah tiap hari berarti 1 juz. Puasa Ramadan 30 bulan, ana Syawal paling enggak 6 hari bulan Syawal. Ada orang yang selama hidupnya enggak pernah puasa sunnah. Antum programkan, ana mau puasa sunnah 6 hari. Ini puasa paling minimal jemaah. Jadi kalau antum nggak pernah puasa sunnah, antum ambil puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena seakan-akan antum puasa sepanjang tahun. Jadi programnya mungkin turun, tapi tetap istiqomah.
Terus amalan-amalan Ramadan, doa umpamanya, tetap antum lakukan walaupun nggak bisa seperti Ramadan. Di bulan Sya'ban, Rasul SAW mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan banyak puasa sunnah. Maka mulai amalan-amalan itu perlahan-lahan tapi pasti antum naik. Nanti ketika Ramadan kadang-kala orang mulai turun lagi. Tapi turun dikit, kemudian naik lagi. Kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah sediakan hal itu. Adapun doa yang dibaca oleh Nabi SAW, beliau pernah berpesan kepada Shaddad ibn Aus. Dia mengatakan, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Shaddad ibn Aus, apabila engkau melihat orang sibuk orang sibuk menimbun emas dan perak, menimbun uang, fakniz anta haula'il kalimat, engkau kumpulkan doa ini, engkau baca doa ini, baca secara istiqamah. Apa doanya? Nak kasih hadiah. Nah, fadhal. Mic-nya kasih. Kirim, ya, estafet. Inni as'aluka sabata fil amal wal azimati ala rusdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa daima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Masya Allah. Fadhal, kirim ke belakang. Nah, itu doanya Shaddad bin Aus. Apa yang diminta? Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusanku, nggak goyang-goyang. Tetap di atas iman ini. Wal azimata 'ala rusy, dan keinginan yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang dapat petunjuk ngaji 10 tahun tapi keinginannya masih lemah. Tahu fadilah puasa Sya'ban, oh anak tahu Zat. Itu puasa Sya'ban itu Zat, puasa apa? Syawal 6 hari seperti puasa setahun. Antum pernah ngamalin? Ya, masih belum Ustaz. Kita perlu minta sama Allah al-azimah, ilmu yang bermanfaat dan kekuatan serta tekad untuk mengamalkan di atas petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku minta semua hal yang bisa mendatangkan rahmatmu, semua perkara yang bisa mendatangkan ampunanmu. Wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadati. Aku minta supaya bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah, bisa beribadah, lisan yang pandai berzikir. Aku meminta dari semua kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung dari semua keburukan yang engkau ketahui, dan aku minta ampun dari semua dosa yang engkau ketahui ya Allah. Dan Allah tahu semuanya. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui dengan yang gaib ya Allah. Baca doa itu. Dan saatnya kita membaca doa itu jamaah. Lihat orang sibuk cari fulus semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jamaah, pertanyaan terakhir katanya Ustaznya batuk-batuk dari tadi jamaah. Naam, fadhal. Berdiri antum. Kenapa separuh? Apakah membatalkan puasa atau boleh tidak puasa? Maksudnya? Kasih lagi mic-nya. Menyusui atau membatalkan puasa? Oh, menyusui atau membatalkan puasa? Membatalkan enggak? Enggak. Kalau tidak berpuasa boleh? Kalau tidak berpuasa, kalau nggak mampu? Boleh. Fadhal. Nah, kasih hadiahnya. Antum punya anak nomor berapa? Oh, 2. Ini pendidikan anak dalam Islam. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh. Barakallahu fikum. Baik teman-teman. Belum dijawab. Gimana? Baik teman-teman. Barakallahu fikum.
Tadi mukaddimah itu. Ini ini jawabannya jemaah. Jadi buat perempuan yang menyusui tetap dia wajib puasa kecuali tidak mampu. Karena ada orang yang menyusui sehingga dia jadi lemah kalau dia puasa. Ana lihat kadang-kadang ana larang istri ana puasa. Anaknya nangis terus. Kalau anaknya udah agak besar bisa dibantu dengan susu formula, susu apa. Tapi kalau masih belum, akhirnya anaknya nangis terus. Ana ngomong sama istri ana, jangan maksain diri gitu loh. Kasihan sama anaknya. Cuma yang perlu dibicarakan apa kewajiban wanita yang menyusui yang tidak berpuasa. Ini mungkin yang tiap tahun akan menjadi pertanyaan. Para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama dari imam yang 4 berpendapat wajib mengganti. Dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, bahkan imam-imam mereka itu berpendapat wajib mengganti. Mereka berbeda pendapat dalam masalah bayar fidyahnya. Ganti saja plus fidyah atau ganti saja. Sebagian mengatakan kalau dia itu takut sama anaknya, bukan takut sama dirinya, maka dia mengganti plus fidyah. Tapi ternyata juga nggak ada dalilnya. Akhirnya pendapat yang lebih benar itu mengganti saja. Tapi ada pendapat lain sekarang yang mengatakan itu riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia hanya bayar fidyah, tidak perlu bayar puasa. Itu pun pendapat. Jadi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar bin Khattab itu pendapat sahabat. Bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada pendapat sahabat, para ulama juga melihat ada pendapat sahabat yang lainnya. Karena ada ruang untuk ijtihad di sini. Maka sebagian di antara mereka tetap melihat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau sedang safar, apa yang harus dia lakukan? Ganti di hari-hari yang lainnya. Dan orang yang sedang menyusui atau sedang hamil itu lebih disamakan kepada orang yang sedang sakit dan mampu berpuasa. Sehingga kewajiban dia adalah mengganti. Tapi tetap ada pendapat dari Ibnu Abbas, saya sampaikan tadi, yang mengatakan bahwasanya dia hanya bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Ana kalau melihat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, yang lebih hati-hati mengganti puasa dengan puasa. Tapi kalau nggak mampu, umpamanya Ustaz, anak nggak mampu Ustaz, anak 9 tiap tahun lahir nyusui sampai anak 9 umpamanya. Ini masih hamil lagi sekarang Ustaz. Ya mungkin itu bayar fidyah kalau memang kondisinya tidak mampu. Tapi kalau bisa, ana lebih condong kepada pendapat yang mengharuskan mengganti puasa. Itu pendapat ana juga. Artinya pendapat ana bisa salah. Pendapat jumhur ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagi wahid kata dia. Kesian dia dari tadi, ya kasih enggak apa-apa lah. Nah, kasih mic-nya. Nah, jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan binti Ustaz bentar lagi mau melahirkan di pertengahan bulan Ramadan. Nah, ini kan nifas. Itu ketika nifas tidak diwajibkan puasa dan kita memfidyahnya itu pada satu orang atau berlainan Ustaz? barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Kasihkan ke bintukum ini. Udah tadi Ustaz. Udah dapat? Udah. Masya Allah. Nggak apa-apa lah. Masa Ustadz mau diambil lagi? Nah, jadi kalau tadi putrinya sekarang mau melahirkan kira-kira di bulan Ramadan dan kalian kondisi nifas itu wajib ganti puasa dia. Bukan bayar fidyah. Dia tidak puasa karena nggak boleh puasa dalam kondisi nifas dan dia punya kewajiban untuk membayar puasanya. Bukan bayar fidyah. Jadi kalau nifas jemaah, perempuan nyusuin datang bulan, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia nggak puasa, wajib dia ganti. Karena dia meninggalkan puasanya bukan karena menyusuin. Dia meninggalkan puasanya bukan karena, kalau tadi dia menyusuin,
Tapi karena nifasnya. Dan orang yang datang, wanita yang datang bulan dan nifas itu haram dia berpuasa pada waktu itu. Maka yang harus dia lakukan adalah mengganti puasanya. Kapan? Ketika dia mampu, dia ganti puasanya. Jadi bukan bayar fidyah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tadi kalau takut sama anaknya dia bayar fidyah plus ganti puasa. Tapi pendapat yang lebih kuat cukup mengganti. Mau melahirkan, belum melahirkan. Iya, jadi kondisi dia kalau sedang hamil, dia nggak puasa, maka dia wajib mengganti puasanya. Wajib mengganti puasanya. Tanpa fidyah, dia ganti puasanya saja ketika dia mampu. Melahirkan sama juga. Tanpa fidyah, dia cukup menggantikan puasanya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Anda mohon maaf tidak bisa sampai jam berapa? Tunggu dulu.